Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Baru beberapa hari yang lalu, Mama dan saya keluar rumah. Lalu ketika keluar rumah, ada mobil berhenti menghalangi jalan. Berhenti di tengah jalan, saudara. Kami nggak bisa lewat. Lalu kami pikir, oh mungkin mogok mobilnya, atau mungkin ada masalah yang genting sampai dia berhenti di tengah jalan karena dia menghalangi, saudara. Kami harus berputar-putar supaya bisa lewat. Lalu kami lewat, nyata supirnya di depan. Lagi ngapain, saudara? Lagi ganti plat nomor. Karena hari itu entah ganjil atau genap, jadi ganti plat dulu, saudara. Ya kalau hari itu mungkin lupa diganti di dalam, sekarang digantinya jadi ganjil atau genap harus sesuai dengan tanggal yang ada. Ya. Tapi yang menunjukkan bagi kami itu bukan masalah gantinya ya udah banyak, saudara, itu tentu salah, itu berdosa ya, saudara. Tapi terang-terangannya, saudara, itu di tengah jalan, mobil-mobil pada lewat. Bukan di dalam tempat parkiran ya, bukan di pojokan, di tengah jalan, semua orang bisa lihat, sapam-sapam pun itu di situ melihat, saudara. Sampai kami bertanya, apa nggak tahu malu lagi ya orang di dunia ini zaman sekarang? Sampai ganti plat nomor yang ilegal yang bisa dituntut secara hukum pun dikerjakan di depan mata seluruh orang. Mengerikan sekali ya. Dan bukan hanya itu juga, kalau kita lihat itu yang di bawah, saudara, supir. Yang di atas bagaimana? Saudara kalau melihat berita sekarang, yang korupsi itu lebih bahagia daripada yang tidak korupsi, saudara. Ya. Kita tiap hari kerja capek, ya, lelah, sementara dia korupsi, cengengesan, saudara, ya. Lupa pakai rompi oranye, saudara, ya. Udah gitu lewat pun juga, udah tahu, saudara, dia bahagia gitu ya, habis malingin gak ada tahu malu, saudara. Kok bisa ya seperti itu? Kok bisa orang tidak tahu malu lagi? Sudah berdosa tapi tidak ada rasa bersalah. Hari ini kita akan lihat bagian firman Tuhan yang menjadi bagian yang sangat fundamental dalam kekristenan. Karena inilah alasan kenapa tadi orang itu bisa berhenti tengah jalan, ganti plat nomor depan umum. Kenapa para koruptor itu bisa ditampil ke depan TV, cengengesan, bisa ketawa. Kita akan lihat bagian itu ya hari ini. Tapi tadi sudah ditanyakan sama MC dan ini pertanyaan yang menarik sekali ya, saudara. Kalau orang Kristen membaca hal ini, kalau saudara pergi ke institusi-institusi sekuler, saudara bisa ditanya sama mereka. Ya. Orang Kristen kan bilang ini episode atau adegan kejatuhan dalam dosa ya. Saudara udah lihat tadi judulnya ya, Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa, betul ya? Tapi nggak ada kata kejatuhan di bagian ini. Ya, kalau dicari dari ayat pertama sampai ayat terakhir tidak ada. Atau dosa, ada nggak kata dosa? Gak ada juga. Atau kata godaan? Gak ada juga ya. Dan ini yang mungkin jadi pertanyaan, sudah jangan-jangan si ular jujur ya. Selama beberapa hari ini saya menikmati ngisengin mama, saudara ya. Saya tanya ke mama dan mau tanya juga ke saudara ya. Tadi udah ditanya sama MC. Ya. Ular itu bilang apa, saudara? Kalau kamu makan, kamu gak akan mati, betul ya? Mati nggak mereka? Nggak mati, saudara. Berarti jujur dong si ular. Terus si ular bilang apa? Bahkan kalau kamu lagi setelah makan, matamu akan terbuka, and their eyes will open, saudara. Terbuka nggak mata mereka? Terbuka, saudara. Lalu juga si ular bilang apa? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah, betul ya? Di ayat 22 nya kita nggak hari ini, minggu depan ya. Benar nggak mata mereka terbuka jadi seperti Allah? Iya, benar, Tuhan dia yang bilang. Mereka sudah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Malaikat-malaikatnya juga termasuk ya. Berarti jujur ya ular ya. Baik jangan-jangan si ular ini. Gitu ya, saudara ya. Atau pertanyaan satu lagi, saudara. Apa jangan-jangan ini sebenarnya bukan cerita tentang dosa, tapi cerita tentang ular kehilangan kakinya. Kenapa, saudara? Nanti itu minggu depan ya. Kan dikutuk si ular. Apa yang dikutuk jadi apa, saudara? Melata, betul kan ya, saudara?
dikutuk jadi makan debu. Jangan-jangan ini sebenarnya adalah sebuah cerita, bukan kejatuhan ke dalam bahasa, tapi cerita bagaimana ular kehilangan kakinya. Gitu ya saudara ya. Atau minggu depan juga saudara, cerita bagaimana kan Tuhan menaruh permusuhan antara ular dan manusia ya. Kan biasanya kalau ibu gembala kita ini paling senang sama ular, saudara. Senang saudara ya, pakai tanda kutip saudara ya. Pernah di Senayan City saudara, kami jalan di situ ya, ada pameran apa tahu saudara? Pamer ular saudara. Mengerikan. Udah gitu ramai mulai saudara. Kami ini ya bantuan kita sama saya ya, waktu itu senang-senang aja coba pegang-pegang gitu ya saudara, walaupun beli juga gitu ya, kok begini gitu ya. Ya kacau saudara, ibu gembala kita ya diem aja tenang gitu saudara ya, menjauhkan diri dari si ular saudara ya. Tiba-tiba datang dari si belakang pawang ularnya, megangin ular, menyentuh si ibu gembala, kaget lari. Mengerikan sekali gitu ya si ular itu gitu ya, mendesis gitu ya saudara ya. Apakah itu cerita tentang bagaimana manusia dan ular itu bermusuhan saudara? Manusia jadi nggak suka lagi sama ular. Apakah cerita ini poinnya itu? Kita mau lihat saudara ya, bagian ini apa yang mau diajarkan kepada kita. Hari ini mari kita membuka firman Tuhan dari Kejadian pasal 3. Tapi untuk memberikan konteks lebih banyak, kita baca dari pasal 2 ayat 25 ya saudara ya, sampai selesainya pasal 3, supaya memberikan konteks yang lebih besar sekaligus mempersiapkan kita kepada minggu depan saudara ya. Jadi kita mulai dari Kejadian pasal 2 dulu ya saudara, ayat yang ke-25 sampai Kejadian pasal 3 ayat yang ke-24 kita baca. Walaupun kita hanya fokus sampai ayat yang ke-13 hari ini ya. Jadi mari kita membuka firman Tuhan yang ayat 25 wanita dulu yang membaca, lalu ayat yang pertama pria, seterusnya sampai ayat yang ke-24 saudara ya. 3, 2, 1. Mereka keduanya telah berantem, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pelihara. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu dari Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perbuatan yang kau tempatkan di sisiku, biarlah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena berbuat demikian, tertularlah kau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut pula engkau akan menjalar, dan di hutan akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan persusuan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berlari kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mengatakan perkataan itu makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah kanan engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semua budi dan rumput-budi yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan pada akan menjadi makananmu. Dengan berbelum engkau akan mencuri cari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Sebab dari situlah engkau Diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga dia hidup selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari tamannya dan supaya dia mengusahakan tanah dari mana dia diambil. Dia membawa manusia itu dari sebelah timur selama dia ditempatkan dengan dengan pedang yang menyala-nyala dan menyala-nyala untuk menjaga pohon kehidupan. Puji Tuhan. Kita masuk ke poin yang pertama. The serpent speaks. Ular itu berbicara. The serpent speaks. Ular itu berbicara. Nah, sekarang kita mau masuk ke 1A. Who the serpent is. Siapa ular itu? Jadi 1, the serpent speaks. 1A, who the serpent is. Siapa ular itu? Nah, banyak buku ketika memberikan pendahuluan untuk setiap tokoh di dalamnya biasanya memberikan pendahuluan yang panjang. Betul ya, dikasih background latar belakang dari tokoh-tokoh di dalamnya. Tapi Alkitab tidak demikian. Alkitab sering tidak memberikan kepada kita latar belakang dari tokoh-tokoh itu. Tapi dari mana kita tahunya, saudara? Kita mengerti tentang tokoh ini dari tindakannya, dari perkataannya, dari cerita yang ada. Tanpa perlu si Alkitab memberikan pendahuluan yang panjang-panjang. Contoh saja saudara ya, ketika saudara ingat 2 Samuel pasal 7, cerita tentang Daud ketika dia mau membangun rumah Tuhan. Ya. Lalu di situ tiba-tiba nongol siapa saudara? Nabi Nathan. Ya. Nabi Nathan datang, lalu Daud menyampaikan aspirasinya kepada Nabi Nathan, oh saya membangun rumah bagi Tuhan. Tapi Nabi Nathan gak pernah nongol saudara di 2 Samuel pasal 6 maupun saudara baca di bagian Alkitab lainnya. Tiba-tiba muncul Nabi Nathan ini. Tapi kita tahu bahwa dia adalah seorang Nabi. Dan itu cukup untuk memberikan informasi kepada kita tentang Nabi Nathan. Demikian juga saudara, si ular ini. Kita tidak pernah diberikan introduksi apapun terhadap ular ini. Kita tidak tahu dia datang dari mana, siapa, apa ular ini. Kecuali si penulis memberikan satu detail yang sangat penting. Ular ialah yang paling cerdik di antara segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita membaca bagian ini ketika membaca ayat pertama, saudara sadar tidak bahwa ini bukan penjelasan tentang si ular, tapi ini penjelasan tentang ular pada umumnya. Ular, binatang ular, bukan si ular ini, itu memang terkenal cerdik. Makanya tadi sudah dikatakan oleh MC kita di Matius pasal yang ke-10 ayat ke-16, aku sudah mengutus kamu ke dunia seperti domba di antara serigala, maka kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Karena apa? Bukan Tuhan Yesus sedang ngomong tentang apa, saudara. Tuhan Yesus sedang bicara, kamu harus
analoginya seperti binatang ular yang paling cerdik di antara semua binatang yang lain, dan binatang merpati yang paling tulus daripada binatang yang lain. Jadi ini bukan penjelasan tadi itu ular itu paling cerdik di antara semua binatang yang lain, itu bukan bicara soal si ular ini aja, tapi ular pada umumnya saudara yang cerdik di antara semua binatang. Ya. Tapi seperti yang saya sudah katakan tadi, kita mengertinya bukan dari introduksi si penulis, tapi dari ceritanya, ya, dari apa yang dia perbuat dan apa yang dia katakan. Apa saudara yang pertama kali menarik perhatian saudara ketika membaca cerita ini tentang si ular ini? Dia memutarbalikkan apa ya firman Tuhan. Memutarbalikkan firman Tuhan, betul. Kita mundur dulu deh sedikit dulu. Sebelum sampai kepada itu, sudah bahkan tadi jadi subjudulnya. Betul, sedih tadi betul. Tapi yang paling menarik perhatian, yang mengagetkan, seharusnya mengejutkan, dia bisa ngomong. Ya. Pernah saudara ketemu ular yang bisa ngomong? Terakhir kali saya membaca, ya, ular tidak bisa ngomong sebenarnya. Ya. Saudara takjub dulu ya, kok si ular ini bisa bicara? Dan sebenarnya ini sudah memberitahu saudara bahwa ini bukan ular pada umumnya. Ya, ini bukan ular pada umumnya, bukan ular biasa. Tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah isi pembicaraan yang sebenarnya sudah disampaikan. Dia memutarbalikkan firman Tuhan. Dia mempertanyakan, dia bertentangan, bahkan mencurigai motif Tuhan. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ya. Ular ini bukan hanya bicara, tapi dia juga melawan Tuhan. Dan kita juga tahu bahwa dia berbuat jahat dari mana saudara? Dari respon Tuhan. Tadi kita sudah baca ya, di ayat yang ke-14 sampai 15. Tuhan mengutuk ular itu. Tentu Tuhan tidak mengutuk tanpa alasan. Tentu Tuhan mengutuk karena dia sudah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Jadi satu hal yang saya mau sampaikan sekali lagi adalah teks tidak sedang berbicara tentang ular pada umumnya. Sekali lagi saudara ya, teks ini yang kita baca ketika dikatakan si ular, itu dia tidak bercerita tentang si ular pada umumnya, karena tadi si ular itu ngomong dan setahu saya ular tidak berbicara saudara ya. Dia juga melawan Tuhan. Dan binatang ular sendiri itu jahat gak pada dirinya sendiri saudara? Tidak, ya binatang. Ya mungkin saudara bisa kurang suka sama ular gitu ya, karena dia mendesis atau karena dia botak dan sebagainya, saudara, terserah saudara gitu ya. Tapi ular itu tidak jahat pada dirinya sendiri. Coba kita buka satu bagian firman Tuhan ya, Amsal pasal 30 ayat 18 sampai 19. Boleh satu orang membacakan untuk kita Amsal pasal yang ke-30 ayat 18 sampai 19. Amsal pasal 30 ayat 18 sampai 19. Ada 18 ya? Ya, sampai 19. Ada 3 hal yang menggerakkan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Alkitab mengajarkan bahwa umat perjanjian Tuhan, orang Israel bahkan bisa mengagumi ular yang tadi mengherankan. Jalannya dia seperti di cadas tadi. Jalan Raja Wali juga berterbang dan seterusnya. Nah. Ular pada dirinya sendiri tidak jahat. Tapi Alkitab saat ini sedang berbicara tentang satu ular tertentu. Ular apa? Coba kita buka lagi ya satu firman Tuhan. Yesaya pasal ke-27 ayat yang pertama. Yesaya pasal ke-27 ayat yang pertama, boleh satu orang membacakan dengan lantang. Yesaya pasal 27 ayat yang pertama. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas lewiatan ular yang meluncur, atas lewiatan ular yang melingkar, dan dia akan membunuh ular naga yang di laut.
Yesaya pasal 27 ayat 1 sedang menubuatkan suatu hari di mana Tuhan akan menghancurkan, membunuh Lewiatan, satu ular, bukan semua ular, satu ular tertentu. Siapa ular ini? Kita coba minta bantuan ke Perjanjian Baru yuk, ya. Tapi saya bacakan saja buat kita. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Jadi saudara, ini ceritanya bukan cerita ular kehilangan kaki, bukan cerita ular pada umumnya. Kalau gitu bagaimana saudara merekonsiliasi, mendamaikan antara tadi penjelasan ayat pertama itu kan bicara soal ular pada umumnya, betul ya? Tapi ternyata ketika kita masuk ke cerita, ini bukan ular pada umumnya. Bagaimana kita mendamaikan kedua hal ini? Jawabannya, setan memilih menggunakan bentuk si ular karena ular terkenal cerdik. Untuk apa? Untuk menggambarkan kecerdikan si setan itu sendiri untuk menipu manusia. Dan nanti kita akan lihat di eksposisi kita hari ini bagaimana ular itu cerdik, setan itu cerdik. Setan memakai bentuk ular untuk menunjukkan kecerdikannya. Berhubung ular pada umumnya itu paling cerdik dari binatang yang lain, setan memakainya. Saya juga cerdik, begitu saudara statementnya dia secara implisit dia ngomong. Dan kenapa ini penting? Ini akan menjadi ironi di minggu depan kita akan bahas. Kenapa ironinya? Ironinya adalah Tuhan memutarbalikkan bentuk ular yang setan pakai itu kepada setan itu sendiri. Kenapa saudara? Setan lupa bahwa betul ular itu menggambarkan binatang yang paling cerdik. Tapi bukan hanya itu, ular juga bisa menggambarkan sesuatu yang lain. Yaitu menggambarkan apa? Menggambarkan musuh yang sudah dikalahkan. Coba kita buka satu bagian firman Tuhan lagi. Coba kita buka Alkitab kita dari Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Mika, Nabi Mika atau Nabi Yunus, Nabi minor, Nabi kecil. Nah, Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Boleh satu orang kalau membacakan? Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadamu. Tuh. Jadi ular itu sebenarnya adalah gambaran dari musuh yang sudah dikalahkan. Bukan ular itu sendiri saudara, tapi image yang diberikan oleh ular itu adalah karena dia melata, dia kepalanya ke bawah, badannya itu ke bawah dibandingin binatang-binatang yang lain yang berjalan dengan kakinya. Karena dia melata, ya, mendesis dan sebagainya, dia digambarkan sebagai musuh yang dikalahkan. Jadi kenapa saudara? Ini dibalik. Si setan datang dalam bentuk ular. Menyampaikan apa tadi dia? Bahwa dia cerdik. Dan memang benar-benar ditunjukin kan, dia akan, nanti kita akan lihat dia cerdik. Tapi nanti minggu depan kita akan lihat Tuhan balikkan, saudara. Ada ironi. Oh, kamu bilang ular itu cerdik, kamu lupa. Ular itu juga bisa berarti yang lain. Ular itu berarti musuh yang dihinakan, ditaklukkan, direndahkan sampai ke bawah-bawahnya. Maka bentuk ular itu dibalikan ke si setan sebagai musuh yang sudah dikalahkan, sudah dihinakan sampai ke bawah-bawah. Jadi kita akan lihat minggu depan. Ya. Jadi ular yang menghampiri Hawa ini adalah si ular besar yang tua, musuh Tuhan itu sendiri, musuh Tuhan yang sudah dari sejak semula, setan, iblis, bukan ular pada umumnya ya saudara. Oke, kita sudah tahu, sudah kenalan sama si ular. Sekarang kita mau melihat sedikit sesuatu yang menarik, hubungan antara ayat 25 dan ayat yang pertama. Di ayat 25 dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, dalam bahasa aslinya
malu itu mirip sama bahkan saudara dengan kata cerdik di ayat pasal 3 ayat yang pertama kalau dilihat dari naskah aslinya, yaitu naskah yang tanpa huruf hidup. Bahasa Ibrani itu aslinya tidak pakai huruf hidup, saudara, hanya huruf mati, yang hanya konsonan. Jadi kata telanjang di pasal 2 ayat 25 dan kata cerdik di pasal 1 ayat 1 itu kalau tidak pakai huruf hidup sama persis. Sama persis. Dan ini jadi menimbulkan pertanyaan. Ada ambiguitas, keambiguan. Seolah-olah si penulis ingin mengatakan bahwa selain Adam dan Hawa telanjang, mereka juga sudah sejak awal cerdik atau cerdas. Dan betul nggak saudara? Ya betul. Kenapa? Karena Adam dan Hawa diciptakan lebih tinggi daripada binatang-binatang yang lain. Si ular aja udah paling cerdik daripada binatang-binatang yang lain, ya apalagi manusia yang diciptakan di dalam gambar dan rupa Tuhan. Lebih tinggi daripada hewan-hewan. Berotoritas di atas segala ciptaan Tuhan. Maka jangan kaget nih kalau ada permainan kata. Jadi mereka telanjang, betul. Tapi di sisi lain mereka cerdik, cerdas. Dan kata cerdik atau cerdas ini maknanya tidak selalu negatif ya saudara ya. Cerdik ini tadi seperti Matius pasal 10 ayat 16 juga cerdik, pintar, cerdas, bisa menentukan yang mana yang baik, yang efisien. Kenapa ini penting? Kenapa si penulis harus bermain dengan kata cerdik dan telanjang ini? Kita akan lihat nanti, dan ini penting sekali. Kita akan lihat nanti di skenario yang ada. Nah sekarang kita masuk ke conversation di antara ular dan si perempuan itu. Nah bagaimana saudara perbincangan di antara mereka? Ular itu berbicara kepada perempuan itu ayat yang pertama, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan. Apa yang dilakukan oleh si ular? Ular ini datang seperti seorang penolong, seperti seorang yang bersimpati, seperti seorang yang membebaskan Hawa dari aturan Tuhan yang menindas. Saudara pernah nggak ketemu sama tetangga atau teman kantor yang datang kepada saudara itu berusaha membebaskan saudara? Dengan apa saudara? Menjauhkan saudara dari yang lain dan mendekatkan diri dengan saudara. Mungkin dalam kasus saudara pernah nggak saudara ditanya gitu, wih hari Minggu kok ibadah, gitu ya? Tuhan jahat bener, ibadah terus, dikit-dikit ibadah, kok ibadah kok dikit-dikit gitu saudara. Ditanya begitu saudara. Kenapa? Dia sedang melakukan, punya dua agenda saudara. Dia sedang menjauhkan saudara dari ibadah, dari hari Minggu, dan yang kedua sedang mendekatkan diri dengan saudara, lagi bersimpati. Wih, aku ngerti loh kamu, aku bisa mengetahui penderitaan kamu, aku bisa membebaskan kamu. Pernah ya saudara yang melihat hal seperti itu, melihat ada tetangga atau teman yang begitu, ibadah kok hari Minggu ibadah, udah gitu dari pagi sampai sore lagi. Jangan, udah, gak usah ibadah. Gitu ya, pernah dengar kali ya saudara seperti itu ya. Nah, demikian juga saudara dia bilang si Hawa juga, si ular juga begitu. Ih, kamu nggak bisa makan dari semua pohon. Tega benar Tuhan. Aku ini lagi bersimpati, cuman aku yang tahu kamu. Tuhan nggak tahu. Aku doang yang kenal sama kamu. Ya. Tega ya Tuhan. Tapi bagaimana jawaban si Hawa? Puji Tuhan, Hawa menangkap jawabannya itu, lalu dia berkata apa saudara? Enggak semua pohon, hanya satu pohon yang Tuhan larang. Nah, memang ada beberapa penafsir yang berusaha mengatakan ya bahwa Hawa mengubah-ubah firman Tuhan, ada perubahan-perubahan tertentu, tapi tidak harus dibaca demikian sebenarnya ya. Mungkin memang Hawa sedang menyampaikan saja apa yang dia ketahui. Nah kita masuk ke poin yang kedua saudara. What the serpent does. What the serpent does. Apa yang ular itu lakukan. Atau ya, apa yang ular itu lakukan. Oke, jadi Hawa nangkep. Dia jawab si ular.
Tapi di ayat 4 sampai ke 5, ular itu nggak berhenti. Ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang dia mulai mempertanyakan motif Tuhan. Dan dia sudah kata tahu diulang-ulang di ayat 4 sampai 5 ini. Ya. Allah mengetahui. Lalu ditutup dengan apa? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan tahu bahwa kamu akan tahu. Tapi Tuhan kasih tahu tidak? Tuhan tidak kasih tahu. Sebenarnya Tuhan takut. Dia menyimpan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini untuk dirinya sendiri. Kalau kalian makan, kalian bakal jadi seperti Tuhan. Jadi seperti Allah. Lalu apa yang terjadi? Ada kesunyian. Dan inilah bagian yang mengerikan. Sunyi. Hawa berhenti menjawab. Hawa berhenti mengkoreksi si ular. Ular berhasil menanamkan keraguan di dalam diri Hawa. Dan apa yang terjadi saudara setelah kesunyian itu tiba? Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, atau kita sudah sebut 2 minggu yang lalu, pohon penilaian, pohon keputusan sudah mengerjakan tugasnya. Dan apa keputusan, apa penilaian dari Hawa? Makan itu baik, tidak makan itu jahat. Hawa sudah menentukan bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Dan saudara perhatikan tidak di ayat yang ke-5 ini dikatakan, di ayat yang ke-6 ini, pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, menarik hati karena memberi perhatian. Sebenarnya kata-kata yang sama juga dipakai di pasal 2 ayat yang ke-9. Kalau kita lihat, Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Menarik, baik untuk dimakan buahnya. Baik dan menarik. Artinya apa? Ada segala pohon yang lain yang juga baik, menarik. Tapi yang Hawa pilih, pohon yang ini. Ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Justru pohon yang Tuhan larang, yang menarik bagi Hawa. Sekalipun pohon-pohon yang lain juga menarik, juga baik. Ini yang mau diambil. Ya. Dan apa? Dikatakan buah pohon itu meningkatkan pengetahuan. Ya. Kenapa saudara? Karena dia memberikan kebebasan, kelepasan dari hukum Tuhan. Dia tergoda. Masa sih bisa loh setelah makan ini lepas, dan benar-benar saudara lepas dari hukum Tuhan. Ketika makan ini gak harus menuruti hukum Tuhan lagi. Lalu apa yang dilakukan oleh Hawa? Hawa mengambil buah itu dan memakannya dan memberikannya kepada suaminya, kepada Adam. Ya, kita tidak tahu apa yang Adam kerjakan selama pembicaraan antara si ular dan Hawa. Banyak yang sudah membuat penafsiran yang berlebihan, lalu mengatakan bahwa Adam ada di situ terus selama pembicaraan antara Hawa dan ular. Tapi teks tidak memberitahu kita apa yang Adam sedang melakukan ketika Hawa dan ular itu, si setan itu sedang bicara. Entah Adam sudah dari tadi sana atau tidak. Tapi ada satu hal yang jelas. Adam memakannya dengan sukarela. Hawa enggak, wih makan atau enggak gue gebukin. Enggak saudara ya, cuma dikasih. Lalu Adam pun makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Adam secara sadar mengikuti istrinya dalam tindakan terlarang ini. Kenapa sebenarnya saudara yang dilakukan oleh si ular? 3 hal saudara.
dia memutarbalikkan 3 tatanan yang Tuhan sudah bentuk. Tatanan apa yang pertama, saudara? Tatanan antara ular, ciptaan, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan dengan manusia. Ular itu seekor binatang. Apalagi setan sedang memakainya saat ini. Seharusnya diapain? Ditaklukkan oleh manusia. Di pasal 1:28 kita sudah membaca bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk menaklukkan segala binatang yang ada di udara, yang berjalan, kalau belum di surga, yang melata, yang merayap, termasuk si ular harusnya ditaklukkan. Tapi justru ularlah yang menginstruksi, yang memerintahkan si perempuan itu. Dan kita sudah lihat juga di pasal sebelumnya, di pasal 15. Manusia diperintahkan untuk apa? Untuk menjaga, betul ya, untuk mengurus taman itu di pasal 15. Seharusnya diapain ular itu? Habisi, ya, karena ular ini sudah melampaui, sudah tidak sesuai dengan kodratnya, dengan tatanan yang sudah Tuhan berikan. Seharusnya Hawa dan Adam habisi ular ini, tapi bukannya dia habisi, justru mereka tidak melawan ular ini, malah menjadi sama seperti si ular, melawan tatanan yang ada, pengen lebih tinggi daripada Tuhan. Dan bukan hanya itu, yang kedua, bukan hanya antara si ular dan manusia, tapi juga antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Perempuan, minggu lalu kita baca, diciptakan sebagai apa? Seorang penolong yang sepadan. Tapi yang terjadi di sini justru dia menjadi penyesat bagi suaminya. Dan Adam juga minggu lalu diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang apa? Pemimpin. Tapi bukannya dia memimpin, dia justru ikut-ikutan tersesat bersama istrinya Hawa. Dan bukan hanya itu. Yang ketiga, yang paling parah, ada relasi antara Tuhan dan manusia. Manusia diciptakan sebagai gambar rupa Tuhan, mirip dengan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Tapi yang terjadi sekarang justru manusia jadi mirip dengan si setan. Maka nanti kita akan lihat, saudara, ketika Tuhan tanya di mana si Adam, ketika Tuhan tanya apa yang kau perbuat Hawa, jawabannya berkelit-kelit sama seperti si ular. Panjang sekali ngomongannya, tapi nggak ada jawabannya di sini. Adam dan Hawa memiliki apapun yang mereka perlukan, anugerah, berkat apapun yang mereka perlukan, dan mereka tidak punya alasan apapun untuk memilih pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Tapi mereka justru tidak mengejar sesuatu yang secara khusus lebih baik. Mereka tidak sedang di sini membuat peradaban yang lebih. Dengan makan pohon pengetahuan yang baik yang jahat itu, mereka tidak mengejar peradaban yang lebih besar. Mereka tidak mengejar sesuatu yang secara khusus baik. Mereka mengejar apa yang Tuhan larang secara partikular, saudara. Mereka sedang mengejar apa? Otonomi, kebebasan, kelepasan. Terdengar familiar, saudara? Terdengar mungkin saudara kenal, atau justru terdengar familiar kepada semua orang di ruangan ini. Tuhan sudah dikatakan jangan. Yang kita kejar, yang jangan itu. Yang dikejar justru otonomi, pengen lebih daripada Tuhan. Dan Tuhan kita, saudara, memberontak di dalam keluarga, kepada orang tua, atau kepada negara, hukum-hukum yang berjalan, atau juga kepada gereja. Inilah, saudara, semakin manusia dalam kejatuhannya semakin dilarang, semakin pengen, semakin mau. Ya. Sehingga kita melihat dalam tadi korupsi, nyolong dan sebagainya, kita melihat apa ya? Kita melihat manusia yang
Dia sendiri tahu bahwa itu buruk, itu tidak sesuai dengan standar Tuhan. Tapi dia justru sudah menentukan sekali lagi bahwa itu baik. Kejahatan-kejahatan semua itu baik. Saya ingat pertama kali saya nyolong, saudara ya, jangan ditiru ya. Waktu itu saya berada di Kayu Pasir. Kayu Pasir itu kami punya kulkas. Dan di kulkas itu ditaruh uang. Ya. Lalu apa saudara yang saya kerjakan ya? Saya ambil duitnya yang di atas kulkas itu. Tapi ini bukan pembelaan saudara ya. Tapi uang itu bukan untuk saya beli sendiri. Tahu diapain saudara? Dibagi-bagi ke teman-teman. Jadi ke sekolah tuh bawa duitnya bukan buat disimpan saudara, bukan. Buat dibagi-bagi sama teman-teman. Kan jadi senang orang, bahagia, betul ya? Tapi apa yang terjadi? Saya bersyukur waktu itu ketahuan. Ketahuannya dari mana? Dari guru saya waktu itu. Guru saya bilang, guru saya menyadari kok kelas ini jadi lebih kaya gitu ya, jadi lebih makmur gitu. Ternyata ada yang ngebagi-bagiin tiap hari duit. Lalu dilaporkanlah ke waktu itu hamba Tuhan kita. Dan saya nggak bisa melupakan ya kekecewaan hamba Tuhan kita waktu itu. Terutama waktu itu kami pulang naik Kopaja sebenarnya P20 dari sekolah ke Kayu Pasir ke kantor pos. Saya ingat sekali saudara. Biasanya kalau saya dapat nilai jelek, kena itu saudara, nangis saya ya, lalu itu kena itu hukuman-hukumannya. Disuruh nulis 2 buku, 3 buku, diulang-ulang saudara. Tapi hari itu saya ingat tadi. Hamba Tuhan kita diam, nggak ngomong sama sekali. Dan itu menyakitkan lebih daripada dihukum. Berarti udah kecewa berat, udah lepas. Saya ingat sekali hari itu saudara. Dan ini yang terjadi sama Adam dan Hawa. Jadi kita sudah lihat ya poin yang pertama, the serpent speaks. Ular itu berbicara. Jadi poin yang 1A, who the serpent is. Siapa ular itu? Dan yang kedua, what the serpent does. Apa yang ular itu kerjakan. Dan kita masuk ke poin yang kedua, the people eat. Orang-orang itu makan. Ya, masuk ke ayat yang ke-7 saudara. Setelah mereka makan, dikatakan maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, menyemat daun pohon ara dan membuat jangwal. Adam dan Hawa makan dan berubah. Dikatakan di sini mata mereka terbuka. Pertanyaannya, apakah buah ini memiliki kekuatan magis, kekuatan sulap? Jadi setelah makan buah ini, celing, ada yang terjadi secara magic. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa sebelumnya mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apa mereka buta sebelum ini? Sekarang tiba-tiba jadi terbuka matanya, celing, wah telanjang ternyata. Sebelumnya mungkin kena katarak gitu sebenarnya. Enggak, ya. Apa yang berubah? Nah inilah, saya tadi sudah memberikan antisipasi kepada saudara masalah kata telanjang. Tahukah saudara, di ayat yang ke-7 ini dikatakan mereka berdua tahu bahwa mereka telanjang. Kata telanjang itu adalah kata yang berbeda dari kata telanjang di pasal 2:25. Kata telanjang di sini adalah kata yang berbeda dari pasal 2:25. Di pasal 2:25 kita sudah lihat ya bahwa mereka manusia itu telanjang. Tapi juga bisa diartikan apa? Cerdik ya. Dan memang betul kan ya manusia cerdik. Lalu ular itu dideskripsikan sebagai apa? Cerdik. Sekarang setelah mereka makan buah itu, katanya diganti dan kata ini hanya bisa berarti telanjang. Tidak bisa berarti cerdik. Artinya apa saudara? Ironinya, Adam dan Hawa sejak mulanya sudah memiliki kecerdikan. Lalu berusaha untuk makin cerdik seperti si ular yang cerdik. Hasilnya justru kehilangan kecerdikan mereka. Lalu perhatikan ya permainan kata yang ada tadi. Awalnya mereka bisa dua arti saudara. Telanjang tapi juga cerdik.
Lalu di pasal 3 ayat pertama, ular itu cerdik. Mereka pengen menjadi seperti si ular ini, cerdik. Tapi yang terjadi di ayat yang ke-7, mereka bukannya makin cerdik, justru kehilangan kecerdikan mereka. Karena tadi kata yang dipakai itu tidak ambigu. Kata tadi itu tidak hanya, kata yang dipakai tadi itu bukan seperti di pasal 2 ayat 25 yang bisa berarti buah, bisa berarti telanjang juga, atau cerdik juga. Ini hanya bisa berarti telanjang. Dan bukan hanya itu, kata telanjang di ayat 7 ini, kata telanjang yang baru ini memiliki konotasi yang berbeda. Kata ini lebih sering dipakai ketika seorang merasa ditelanjangi atau tidak terlindungi. Saudara perhatikan bedanya ya. Kalau tadi di ayat yang ke-25 pasal yang kedua, mereka telanjang. Sementara kata telanjang di pasal ketiga ayat yang ke-7 ini, itu justru artinya ditelanjangi, merasa ditelanjangi dan tidak terlindungi, terekspos. Dan bukankah itu perbedaannya, saudara? Perbedaannya bukan masalah mata mereka terbuka, lalu mereka jadi secara magical lebih pintar. Apa? Perbedaannya adalah perasaan mereka. Tadi di ayat yang 25 mereka benar-benar telanjang. Sekarang ini mereka merasa ditelanjangi dan tidak terlindungi, terekspos. Bukan ketelanjangan mereka yang berubah. Yang berubah adalah perasaan mereka. Nah, kita lihat mata mereka terbuka, bukan karena sebelumnya mereka buta, tapi karena mereka memiliki terang yang berbeda, lensa yang berbeda, teropong yang berbeda. Teropong apa? Teropong rasa malu, teropong rasa bersalah. Kita ingat minggu yang lalu kita sudah bicara soal masalah telanjang. Telanjang itu berarti apa, saudara? Transparansi, keterbukaan. Seperti ilustrasi waktu itu dipakaikan, seperti ada di luar di badannya itu ada ada layar yang menampilkan setiap pikiran saudara. Sebelum kejatuhan ke dalam dosa, manusia terbuka, termasuk kepada istrinya, termasuk kepada pasangannya, termasuk kepada keluarganya. Tapi setelah kejatuhan, yang tersisa hanyalah rasa malu, shame, dan rasa bersalah, guilt. Yang berubah adalah hati nurani mereka, conscience mereka, yang sekarang menuduh mereka. Mereka sekarang hanya mau apa? Lari, kabur, menyembunyikan apa yang sudah mereka lakukan. Dan bukankah semua kita yang ada di dalam ruangan ini tahu perasaan itu? Perasaan kabur, walaupun tidak persis sama. Saudara ingat mungkin pertama kali saudara menyontek? Atau saudara coba ingat-ingat lagi pertama kali saudara berbohong? Atau ingat lagi saudara pertama kali berdosa? Bukankah anak itu beberapa detik yang lalu masih wajahnya lucu, imut, tapi beberapa detik kemudian setelah dia berdosa, menatap mata kita pun tidak berani. Saya ingat waktu dulu, benar itu saya, tapi dulu pernah di rumah sakit Hermina gitu ya. Waktu si Maika di rumah sakit, saya ingat saya dengan anak yang lain pernah main-mainin HP-nya, kalau nggak salah waktu mama ya. Tapi HP-nya jangan bikin HP yang sekarang ya, yang jatuh pecah ya. Ini zaman dulu Nokia ya, yang HP jatuh lantainya pecah saudara ya. Nah ini waktu itu jatuh saudara. Mungkin waktu itu nggak berat masalahnya, tapi baret dikit lah gitu ya. Nah habis itu saya ingat waktu itu main sama anak-anak yang lain. Saya ingat saudara, yang pertama saya lakukan adalah saya kabur. Udah kabur, berikutnya apa yang saya lakukan? Saya menyalahkan si orang-orang yang lain itu. Dia sebenarnya yang ngejatuhin. Dia sebenarnya yang membuat HP itu tergores. Lari, menyembunyikan, kabur. Itu saudara pertama kali nyontek. Masih nggak pertama kali dulu nyontek? Pertama kali dulu bohong sama orang tua. Pertama kali dulu kabur. Pertama kali dulu serah lah dosa apapun juga.
Kalau dulu saya yakin mah, dulu pasti perasaannya bersalah, malu, pengen menutupi sesegera mungkin kesalahan yang ada. Ya. Dan benar mereka berusaha menutupinya. Mereka menutupinya pakai apa, saudara? Pakai daun pohon durian. Jangan, itu berduri nih saudara, ini tusuk daun pohon ara. Kenapa daun pohon ara? Karena daun pohon ara itu salah satu yang terkenal lebar di Timur Tengah, di Timur dekat kuno. Ya, saudara pikir aja kalau pakai daun jeruk nggak selesai menganyamnya ya, nanti tunggu 5 hari lagi baru kelar. Ya daun ini cukup lebar, jadi cepet dibuat cawatnya, dirajutnya supaya menutupi badan mereka. Ya. Tapi apa yang menyedihkan? Yang menyedihkan adalah semakin kita tua, semakin kita harusnya dewasa, semakin kita pandai menutupi kesalahan kita, bukan? Semakin tidak ada rasa malu lagi, bukan? Semakin ketika kita berdosa, yang kita lakukan pertama kali bukannya kita takut, tapi sudah biasa, sudah mati rasa, sudah tidak ada lagi rasa malu. Tapi di hati terdalam kita masih tahu mendapat sesuatu karena Tuhan berikan itu lebih baik daripada kita dapatkan karena dosa. Masih ada saudara di dalam hati kita berbunyi demikian, tapi sudah ditekan. Semakin tua, makin jago menutupi dosa, makin pintar berbohong. Dan mereka menutupi dosa mereka dari siapa? Dari Tuhan? Belum, saudara. Yang pertama mereka kali lakukan itu, mereka menutupi diri mereka bahkan sebelum Tuhan muncul. Tuhan baru muncul di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-7, mereka sudah menutupi. Kenapa saudara mereka sudah menutupi? Karena mereka sudah menutupinya dari satu sama lain, dari pasangannya sendiri. Dan inilah yang kita sebut sebagai perceraian yang pertama. Karena mereka sudah harusnya menjadi satu daging, harusnya bersinergi, harus saling melengkapi, komplementer. Tapi yang terjadi justru mereka saling menutupi dari satu sama lain, saling menyembunyikan. Dan memang dosa ini menghancurkan relasi mereka dengan Tuhan, tapi juga dengan satu sama lain, dengan manusia. Nah itu poin yang 2A tadi ya. What changes, apa yang berubah. Dan kita masuk ke poin yang 2B. Why matters. Why matters. Kenapa penting? Apa yang berubah? Sudah kita lihat yang berubah. Apa tadi saudara? Ketelanjangan mereka. Bukan yang berubah adalah perasaan mereka. Kenapa penting? Nah, tadi sudah ditanya sama MC. Tidak kasih ular benar. Dibilang, waktu kamu makan, matamu akan terbuka. Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Bahkan kamu akan menjadi sama seperti Allah. Tadi kita udah baca sampai ayat yang ke-22. Juga begitu, Tuhan sendiri mengkonfirmasi. Manusia sudah bahkan menjadi sama seperti Tuhan. Kalau begitu, jujur dong ya si ular ini hebat gitu ya. Setan ini ternyata benar, bukan Tuhan yang benar, setan. Saudara jangan lupa bahwa penjelasan pertama tentang si ular ini adalah dia cerdik. Dan dia cerdiknya kenapa? Satunya dengan memakai bahasa yang ambigu, ya, yang double meaning, yang bisa dimultitafsirkan. Tadi mereka dikatakan makan agar mata mereka terbuka. Mereka jadi lebih tahu, ya. Tapi apa yang mereka lebih tahu? Yang mereka tahu sekarang hanya rasa malu dan rasa bersalah. Mereka nggak tahu aljabar jadinya lebih pintar atau jadi tahu ilmu ekonomi. Yang mereka tahu sekarang hanya yang mereka tambah sebelumnya tidak tahu sekarang jadi tahu adalah rasa bersalah, rasa malu. Dan tadi dikatakan mereka sama seperti Allah mengetahui yang baik dan yang jahat. Betul nggak? Benar saudara. Mereka mengetahui
mengetahui yang baik yang jahat. Tahu. Tapi menurut standar siapa? Mereka bisa menentukan, bisa menilai, bisa. Tapi menilai sesuai standarnya Tuhan atau standarnya si ular. Dan bukankah ini penipuan dari dosa? Saudara, apa penipuan dari dosa? Sama aja. Kan tadi aku bilang buka mata. Dapat kan buka mata. Dan tadi aku bilang kamu akan bisa mengetahui yang baik yang jahat. Benar kan kamu yang baik yang jahat? Itu kamu nyolong duit, tetap duit kan itu. Itu kamu berbohong, tetap orang percaya kan? Itu kamu nyontek, benar tetap dapat contekannya kan? Itu kamu nyolong duit, duitnya ada kan? Benar tetap. Gak bohong kan dia? Jadi gak bohong. Kalau hanya sebatas itu. Tapi di baliknya ada makna yang lebih, ada ambiguitas, ada efek sampingnya. Iya betul nyontek, tapi nyontek itu didatangi dengan rasa bersalah, dengan gak belajar, dengan melanggar aturan. Betul duit itu datang, duit tetap duit, uang tetap uang, tapi uang itu datang dengan rasa bersalah, rasa malu, dengan melanggar hukum, dengan menyengsarakan orang lain. Makanya saudara jangan kaget kalau melihat korupsi. Kalau melihat orang-orang tadi bisa berhenti di jalan begitu ganti plat, orang udah berhenti malu. Makin gede, orang nggak mati rasanya. Jadi makin jago, jadi makin pintar untuk berbohong. Sama seperti si setan berbohong. Ya. Itu poin yang 2B, saudara. Dan kita masuk ke poin yang ketiga. Jadi poin yang pertama apa? The snake speaks. Poin yang kedua, the serpent speaks. Yang kedua, 1B dulu. ya 1B, 1A, 1B. Ya, the serpent is, terus what the serpent does. Yang dua, the people eat. Ya, terus yang pertama, what changes. B, what matters. Why matters. Sekarang yang ke why matters. Yang pertama what changes. Yang kedua why matters. Yang ketiga, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. God comes. God comes. Tuhan datang. Nah, sekarang kita lihat ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara merasa ada anti klimaks tidak? Ya, tadi dikatakan mereka akan mati kalau mereka memakan buah pohon yang baik jatuh. Sekarang udah nih mereka makan. Tiba-tiba Tuhan datang, wah angin sepoi-sepoi. Tuhan jalan-jalan, kemana ke GI gitu ya? Jalan-jalan, sepoi-sepoi, sejuk. Di dalam hari yang sejuk, jalan-jalan. Tapi saudara, memang ini salah terjemahan. Ya. Kenapa? Di ayat yang ke-8, kata bunyi itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai guruh, guntur, dan kata berjalan-jalan di situ lebih tepat diterjemahkan sebagai tuh bisa berjalan-jalan tapi lebih ke berjalan bolak-balik. Jadi seperti dia melakukan survei, jadi bolak-balik depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, berputar-putar, berterbangan ke sana kemari.
Kenapa saudara ini penting? Coba kita kembali sekali lagi ke Mazmur pasal 77 tadi, saudara. Mazmur pasal 77 situ mengatakan ayat yang ke 18. Bahkan anak-anak panahmu beterbangan. Kata beterbangan itu adalah kata yang sama dengan kata Tuhan berjalan-jalan. Jadi ini bukan seperti jalan-jalan saudara lagi ke mall dan sebagainya. Bukan, ini sedang seperti anak panah. Anak panah itu apa saudara? Seperti guntur, seperti kilat. Kilat itu kemana-mana. Saudara pernah lihat kilat kan ya? Itu dia kemana-mana, ke kiri kanan, nyamber orang sampai mati. Teror saudara yang terjadi sebagai di Taman Eden. Bukan orang Tuhan lagi jalan-jalan asik-asik sepoi-sepoi. Lalu di situ juga dikatakan deru gunturmu menggelilingi. Kata yang sama juga dipakai. Guntur itu adalah kata yang dipakai di sini juga saudara. Guru itu datang. Ya. Jadi kata bunyi itu saya lebih tepat diterjemahkan sebagai guru. Kata berjalan-jalan itu seperti tadi, beterbangan seperti kilat menyambar kemana-mana. Tuhan datang dengan teror. Dan di situ dikatakan juga dalam roh hari itu, dalam hari yang sejuk, ya ampun, hari yang sejuk itu sebenarnya lebih tepat bisa ada dua terjemahan. Yang pertama bisa berarti dalam roh hari itu, dalam roh hari itu. Apa artinya sebenarnya dalam roh hari itu? Ini seperti bicara seperti roh Allah dalam hari penghakiman. Saudara sering mau mendengar orang bicara hari kiamat akan datang. Tapi siapa pernah bilang kiamat itu pernah sekali datang sekian ribu, sekian juta tahun yang lalu di Taman Eden ketika manusia melanggar perintah Tuhan. Inilah cicipan dari kiamat itu sendiri. Hari, roh dari hari itu, roh Tuhan dari hari kiamat itu datang. Dan yang kedua, atau bisa juga diterjemahkan sebagai dalam angin badai itu. Kenapa saudara dalam angin badai itu? Sama seperti di Gunung Sinai ketika bangsa Israel sedang ada di hadapan Tuhan. Gunung Sinai itu menggelegar. Gunung Sinai itu menyambar-nyambar. Bahkan kalau ada yang menyentuh Gunung Sinai itu mati. Ini adalah sebuah adegan yang begitu mengerikan. Karena setiap orang yang datang mati. Teror saudara. Kita mungkin dengar guru sekali aja udah langsung menggigil. Bagaimana dengan Tuhan sendiri yang adalah api mematikan? Guru, guntur yang mengkilat-kilat yang berjalan kian kemari, mematikan, membunuh. Karena apa? Karena dosa terjadi di Taman Eden. Tidak peduli saudara mau yang mana tadi, entah itu dikatakan dalam roh hari itu atau dalam angin badai itu, bisa keduanya. Tidak peduli yang manapun juga, adegan ini menakutkan bagi manusia. Seolah-olah Tuhan sudah siap untuk mengeksekusi mati. Manusia memang layak mati. Sama seperti janji Tuhan tadi. Kalau kamu makan, pada hari itu juga, seketika juga mati, dieksekusi. Dan mati di sini bukan bicara soal mati rohani, saudara. Pembaca pertama mati ini seperti ya, benar-benar mati, gak napas. Termasuk juga mati secara kekal, mati yang dihukum di neraka. Tapi saudara tidak melihat ada yang mengagumkan ketika di ayat yang ke-8 ini Tuhan datang dengan menakutkan, teror. Tiba-tiba di ayat yang ke-9 Tuhan menyambar Adam, Tuhan membunuh Adam di tempat. Tidak, saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan yang ke-9? Adam, di mana kamu? Saudara tidak melihat kekagumannya. Saudara tidak hatinya tergerak ketika melihat bagian ini. Tuhan janji, kamu bakal mati. Tapi justru Tuhan panggil, Adam, di mana kamu? Hari semi istri.
di mana kamu? Dia sudah memperingati eksekusi mati yang instan setelah makan itu. Tapi kita juga lihat mereka sudah memberontak, sudah jadi musuhnya. Dan Tuhan perlu nggak informasi? Tuhan perlu tanya nggak? Ya nggak perlu, saudara. Tuhan malah tahu. Tuhan tahu di mana Adam berada, koordinatnya ada di posisi di sebelah pohon yang mana, tahu, saudara. Tapi kenapa dia tanya? Karena dia mau ada pembicaraan di antara dia dengan Adam. Karena dia mau ada pendamaian, ada pemulihan. Dan bukankah ini permulaan dari Injil, saudara? Injil itu akan datang minggu depan, kita akan lihat. Tapi minggu ini kita mulai satu hal dulu. Inilah permulaan dari Injil. Dan inilah permulaan dari perjanjian yang kedua. Kita sudah belajar perjanjian yang pertama apa, saudara? Covenant of works, perjanjian kerja begitu. Makan, mati. Tidak makan, kekal. Hidup kekal. Dan kita bertemu dengan perjanjian anugerah, covenant of grace. Dia datang bukan karena dia mau menghakimi. Dia datang untuk justru membawa perdamaian. Dan saudara perhatikan kontrasnya. Tuhan ajak bicara Adam, di manakah kamu Adam? Hawa, Tuhan ajak bicara, di manakah kamu, apa yang kamu perbuat Hawa? Tapi Tuhan nggak pernah mengajak bicara si ular. Tuhan nggak pernah tanya, apa yang kamu lakukan? Soalnya itu sudah memberikan saudara satu perbedaan yang jelas. Pertanyaan itu tidak diberikan kepada ular, kepada setan, kepada para malaikat. Solusi pendamaian itu diberikan, ditawarkan hanya kepada manusia, kepada umat perjanjian Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi? Setelah ada kontras itu di ayat yang ke-10 kita lihat apa? Dia menjawab, siapa yang menjawab sini? Adam. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Lalu melihat tidak kontras yang ada. Tadi di ayat yang pertama sampai ke-8, kata yang dipakai kami. Jika saudara melihat di ayat yang ke-2 misalnya ketika perempuan itu menjawab bahwa pohon-pohonan ini boleh kami makan. Sama-sama istri dan suaminya. Tapi setelah kejatuhan, jawabannya bukan kami. Aku. Ya. Aku menjadi takut. Aku telanjang. Aku bersembunyi. Padahal tadi yang takut siapa? Apa Adam doang? Enggak, Adam dan Hawa. Aku bersembunyi. Emang Adam doang yang bersembunyi? Enggak, Adam dan Hawa. Aku telanjang. Adam doang yang telanjang. Dua-duanya saudara, Adam dan Hawa. Tapi sudah lepas. Sudah putus relasi itu antara Adam dan Hawa. Sudah. Yang tersisa hanya aku. Dan saudara perhatikan tiga jawabannya berkelip. Tanya apa? Di mana? Saudara kalau ditanya di mana, jawabnya ya di sini ya, di sini, here I am. Ya. Atau saudara jawab dengan lokasi ya, di Pademangan ya, di Cinere. Yang dijawab apa saudara di situ? Aku takut, aku bersembunyi, aku mendengar suaramu. Nggak. Jawabannya berkelit ke sana kemari. Sama seperti si ular. Tapi di ayat yang ke-11 Tuhan gali lagi. Siapa yang memberitahu kamu bahwa kamu telanjang? Apa engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Digali sama Tuhan. Lalu, nah ini jawaban yang menarik saudara di ayat yang ke-12 dan 13. Manusia itu Adam ya, menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Saudara bisa memperhatikan tadi ya. Adam di sini blame shift ya saudara, melempar kesalahan kepada siapa? Kepada si Hawa. Itu si perempuan ini, saudara perhatikan, bukan istriku. Perempuan itu. Siapa ini perempuan ini?
jadi alien, saudara, jadi jauh. Ini dia ini yang ngasih buah itu. Dan bukan hanya Hawa, saudara, nyalain siapa lagi? Tuhan. Dia bilang apa sih? Yang kau tempatkan di sisiku itu. Emang ada perempuan yang lain selain Hawa di taman itu saat itu? Itu jelas, saudara, ini perempuan yang satu itu. Pakai diklarifikasi, ini adalah perempuan yang kau taruh, engkau yang taruh. Betul, ada yang menyalahkan. Tapi ada satu hal yang menarik, saudara. Dan ini hal yang kita akan lihat juga di minggu depan 2 minggu lagi. Apa penutup dari kata-katanya Adam? Maka makan. Betul. Adam melemparkan kesalahan kepada Hawa dan kepada Tuhan. Tapi Adam masih ngaku. Adam masih mengakui. Demikian juga kalau kita baca yang ke-13. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular. Nah, ini siapa yang kalah siapa? Saudara. Si ular sana yang disalahkan sama si Hawa. Ular itu yang memperdayakan aku. Maka makan. Saudara perhatikan ya? Mereka berkelit-kelit ke sana kemari. Si ular lah, si perempuan, Tuhan lah. Tapi di akhir kalimat mereka tutup dengan apa? Maka aku makan. Mereka masih mengakui. Banyak penafsir yang memberikan tanggapan yang negatif ya kepada Hawa. Iya, memang ada hal yang negatif yang dilakukan oleh mereka, dosa. Tapi banyak penafsir tidak mengkontraskan ini dengan kisah di pasal 4. Kenapa di pasal 4? Ada Kain, anak kandung mereka sendiri, yang membunuh adiknya Habel. Lalu Tuhan tanya, dimanakah Habel saudaramu itu? Lalu jawaban Kain, oh maaf Tuhan. Ya mungkin berkelit dulu, tapi jawab, enggak, maaf Tuhan, aku membunuh dia. Jawaban Kain apa? Ngapain tanya gua? Emang gua penjaga saudara gua? Ngaku enggak? Enggak ngaku, saudara. Ya kita betul melihat ada yang salah dari Adam dan Hawa, tapi perbedaannya adalah Kain enggak pernah mengaku dosanya dia. Adam dan Hawa walaupun berkelit mengakui dosa mereka. Nah, kenapa ini penting? Kita akan lihat ya. Pengakuan dosa itu adalah tahap pertama dari pemulihan, dari rekonsiliasi, dari pendamaian dengan Tuhan. Kalau tidak ada pengakuan dosa, kalau saudara sudah berani berbohong di hadapan orang lain, berani berbohong apalagi di hadapan Tuhan, gak pernah aku mengerjakan hal ini, Tuhan juga tidak akan masuk kepada pendamaian. Tidak ada rekonsiliasi. Pengakuan dosa adalah tahap pertama dalam pendamaian yang Tuhan berikan. Saudara, satu lagi pertanyaannya. Si ular itu benar kan? Tadi katanya mereka tidak akan mati. Dan benar saudara, mereka tidak mati. Dan mati itu sudah dari kita sampaikan. Itu benar-benar mati. Hilang napas. Masuk kepada kematian yang kekal. Ya. Masuk kepada neraka. Begitu saudara. Apakah Adam dan Hawa ketika setelah makan buah itu langsung mati lalu masuk ke neraka? Tidak. Ya. Lalu tadi kita juga sudah baca di Roma pasal 5 ayat 12-21 bahwa benar karena dosa satu orang Adam, maka ada kematian yang masuk kepada seluruh dunia. Bukan hanya Adam, tapi juga seluruh manusia. Ada maut. Dan tadi juga sudah ditanyakan sama MC, mana? Ya, mana mautnya? Mana kematiannya? Masih hidup. Saudara masih hidup setahu saya. Ya. Di mana kematian itu? Ya, ada yang menjawab kematian spiritual, ya, kematian rohani. Tapi itu enggak ini, saudara. Itu jawaban yang pengen gampangnya saja. Apakah Tuhan berbohong? Apakah Tuhan sungkan, minder? Apa Tuhan lupa? Yang menakjubkan di situ adalah bukan Tuhan lupa,
Tapi Tuhan menahan hukumannya dari Adam dan Hawa pada waktu itu. Supaya apa? Supaya Tuhan sendiri yang menanggungnya. Saudara, dosa itu tetap ada. Penghukuman tetap ada. Tuhan gak mungkin mematahkan dirinya. Kalau Tuhan katakan mati, pasti mati. Gak mungkin Tuhan, oh ya saya lupa, saya batalkan. Itu kan bukan kayak ilah-ilah yang lain juga. Enggak, saudara. Tapi yang terjadi adalah tetap ada penghukuman. Kematian itu tetap ada. Tapi tidak dilakukan saat itu juga. Ditunda. Sampai kapan? Tunggu sekian ribu tahun. Tunggu sekian juta tahun. Sampai kapan? Sampai ada dia yang datang ke dalam dunia untuk dieksekusi mati. Ya, untuk benar-benar mati. Untuk benar-benar merasakan kematian yang benar-benar mati itu seperti apa. Dan siapakah dia? Ketika Adam dan Hawa tergoda untuk menjadi sama seperti Allah. Filipi 2 Yusuf berkata, apa? Dia yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi justru mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Ketika manusia berlomba-lomba untuk menjadi seperti Tuhan, mendengarkan si setan, justru Tuhan menjadi manusia, turun untuk dieksekusi, untuk mati. Dan Kristus bukankah juga sudah dicobai oleh si ular? Kita sudah tahu ceritanya. Kristus pun di dalam pelayanannya memulai pelayanannya dengan dicobai 3 kali. Dan cobaan-cobaan itu juga cobaan yang tidak diberikan waktu Kristus ada dalam kelimpahan, tapi diberikan justru Kristus ada dalam kelaparan. Tapi Kristus, meskipun kata Ibrani pasal 4 ayat 15 dicobai, tapi dia tidak berdosa. Dan saudara-saudara dikasih Tuhan, sebagaimana Tuhan memanggil Adam dan Hawa, dia juga memanggil saudara-saudari sekalian hari ini. Orang-orang yang berdosa sejak lahir melalui anaknya Kristus. Hanya ada kematian yang kekal bagi mereka yang tidak bertobat dan percaya. Bukan karena tidak ada kematian yang kekal itu, tapi ditunda untuk menunggu orang-orang yang berdosa datang. Karena seandainya Tuhan menghukum pada saat itu juga, tidak ada lagi harapan. Tapi bagi mereka yang percaya kepada Kristus, mata mereka akan terbuka. Terbuka bukan dengan kemaluan, bukan dengan rasa malu, bukan dengan rasa bersalah. Tapi mata mereka akan terbuka dengan damai sejahtera, dengan sentosa. Engkau sudah diampuni dalam Kristus. Dosa-dosamu sudah dipakukan di atas kayu salib. Bukan seperti Adam dan Hawa yang kabur, bersembunyi. Dan bukan lagi seperti kita yang makin tua, makin pintar. Wah, dosa sekecil itu. Jalan yang saya lalui melawan arus kan juga sama-sama jalan. Atau salah satu tipuan dari iblis, kalau saya nggak merugikan orang lain, saya nggak berdosa. Betul tidak? Itu tipuan iblis. Kalau nggak merugikan, nggak berdosa. Oh iya, pinggir jalan doang, melawan arus, nggak menginginkan, tidak membuat orang lain rugi. Itu iblis. Dikit aja, sama. Terbuka kan matanya terbuka matanya. Nggak mati kan nggak mati. Jadi seperti Allah. Dapat jalan. Dapat duit. Dapat contekan. Tapi plus rasa malu, plus rasa bersalah, plus hukuman yang kekal di dalam neraka. Dan ketika mata kita terbuka, ada damai sejahtera itu, kita boleh melihat justru ada hukum Tuhan yang menyenangkan. Ya, ada hukum Tuhan yang menyenangkan. Dan 2 Korintus pasal 11 ayat 3 juga mengatakan hal ini. Jangan seperti si Hawa yang tertipu oleh ular, yang mau mengalihkan
semua devosi kita, semua hidup kita kepada si iblis, kepada yang lain selain Kristus. Jangan mau saudara, ya kalau ada yang menawarkan kepada saudara, ayo ikuti yang lain-lain. Itu iblis sedang dalam kecerdikannya. Dan saudara jadi tahu, jangan underestimate si iblis, itu pintar sekali. Dia pintar, dia cerdik. Bahkan kita pun bisa dihilangkan kecerdikannya sama dia. Cuman telanjang ini, cuman malu yang disisakan. Ya, tapi justru kita boleh melihat kita bukan seperti agama sebelah, saudara. Kalau agama sebelah slogannya apa? Ya, aib kita, dosa kita ditutupi oleh Tuhan. Betul nggak, saudara? Mereka tuh paling senang dengan slogan itu. Ya, wah, senang sekali, alhamdulillah. Aib saya, dosa saya ditutupi. Itu orang berdosa, saudara. Aib kok ditutupi, dosa kok ditutupi. Dosa dibuka, dosa diekspos. Ya. Dan justru kita boleh melihat kalau berdosa, akui di hadapan Tuhan. Jangan disembunyikan. Dan justru pengakuan dosa, betul Adam dan Hawa pengakuan dosanya berkelit-kelit, banyak masalah di dalamnya. Tapi tetap mereka mengakui di hadapan Tuhan, tidak seperti Kain. Ada rekonsiliasi dengan Tuhan. Jangan mati rasa, jangan enak saudara nanti. Saya hari ini berdosa, enak ya rasanya, besok dilakukan lagi. Jangan sampai saudara. Kalau udah mati rasa, udah tidak ada jalan keluar lagi. Dosa itu sudah jadi enak, nyaman. Nah, saya jadi mengingat satu kutipan dari J. Gresham Machen, dari satu teolog Puritan yang baik. Dia mengatakan, Christianity is the religion of the broken heart. Kekristenan adalah agama dari mereka yang hancur hatinya. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang tidak hancur, kekristenan tidak cocok dengan sama sekali. Tapi datanglah hari ini juga, selama masih ada hari ini. Akui dosa kita, akui pelanggaran kita. Dan percayalah, ketika kita mengakui dosa kita, Dia adil. Dia penuh belas kasihan. Dia akan mengampuni saudara sekalian. Dan Dia akan memberikan kelegaan. Ketika hati nurani kita menuju kita, jangan lari, jangan dipendam. Akui di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Karena Tuhan lebih besar dari hati kita. Hari kita ketika mengingat firman Tuhan ini, mengingat bahwa minggu depan kita akan mendengar Injil itu sendiri. Tapi sebelum masuk kepada Injil itu, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ingat semua kejahatan yang terjadi dalam dunia ini, itu adalah akibat dosa. Jangan biarkan si iblis mengatakan yang lain kepada saudara. Jangan biarkan si iblis membuat saudara mati rasa terhadap dosa. Amin. Kita menutup